Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi ya teman-teman di YouTube channel aku. Dan seperti biasa, aku mau share kegiatan aku hari ini di pagi hari, terus nanti siang sampai ke sore gitu ya. Pokoknya teman-teman ikutin terus kegiatan aku hari ini. Nah, ini aku mau masak nasi terlebih dahulu. Untuk menu hari ini aku cuman mau ngangetin aja rendang yang waktu pas bulan Ramadan aku buat. Aku emang nyisain sengaja gitu teman-teman di kulkas dan aku simpannya di freezer, dan hari ini mau aku makan. Nah, ini aku baru pulang dari tukang sayur yang dekat rumah. Ini aku beli cabai segini 7.000. Ya Allah, mahal banget sih kalau di dekat rumah itu. Kemarin aku beli juga untuk cabai hijau sebanyak ini gitu ya, hampir sama banyaknya, cuma 4.000. Tapi di sini 7.000. Terus untuk tomatnya 2.000. Jadi segini tuh totalnya 8.000. Lumayan banget ya. Tapi nggak apa-apa lah, sesekali aja. Kalau keseringan sih lumayan banget teman-teman. Oke, itu aku lagi rebus dulu karena hari ini tuh aku temanya mau makan Padang gitu ya teman-teman. Jadi aku mau bikin sambal hijau, terus aku juga mau ngerebus daun singkong yang waktu itu aku food prep. Ini daun singkongnya mau aku rendam terlebih dahulu. Untuk pucuknya biasa ya aku pisahin karena biasanya aku rebusnya belakangan. Nah, ini rendangnya yang aku simpan di freezer, ini aku mau angetin, tapi mau aku tambahin air ya. Terus nanti mau aku masak agak lamaan sedikit, terus pakai api kecil. Tapi nanti aku angetinnya nggak sampai yang kering bumbunya, kan aku pengen nanti tuh si nasinya diaduk sama bumbu rendang, itu pasti rasanya enak banget, mantep. Ini rendang yang aku buat pas bulan Ramadan, aku kasih icip juga Mbak Agatha dan katanya sih enak banget. Oke, ini untuk cabenya udah selesai aku rebus, terus ini tinggal aku ulek. Tadi aku tambahin cabai cengek atau cabai apa nih namanya, yang kecil-kecil ini yang bikin pedes banget. Aku tambahinnya sih nggak banyak-banyak karena nanti kakak juga ikut makan. Ini aku mau ulek kasar aja, nggak pakai blender karena rasanya tuh suka agak berbeda ya kalau misalnya di blender. Jadi ini mau aku ulek kasar aja. Nanti setelah ini tinggal aku goreng kembali. Kemarin-kemarin itu niatnya sih kalau misalnya aku ngangetin rendang, pengen aku tambahin kayak sayur nangka, khas Padang. Cuman ya gitulah, rajinnya lagi datang. Ternyata aku males untuk beli untuk si nangkanya. Tadi juga di tukang sayur nggak ada yang dekat rumah. Jadi ya udahlah, apa adanya aja nih teman-teman yang ada di rumah. Ini untuk sambalnya aku tumis, terus tadi aku tambahin minyak, seasoningnya dikasih gula, garam, sama penyedap. Oke, ini rendangnya udah selesai aku angetin tuh, jadi banyak bumbunya gitu ya. Dan ini untuk sambalnya juga udah selesai aku tumis. Tadi aku tambahin daun jeruk ya untuk sambalnya, cuman aku tambahin 1 lembar aja karena aku kurang suka kalau sambal cabai hijau terlalu kuat gitu rasa daun jeruknya. Alhamdulillah ini udah mateng, dan ini udah siang aku udah ngerebus daun singkongnya, jadi dadakan aku ngerebus. Alhamdulillah ini nikmat banget, cuman kekurangannya ini kurang sayur nangka aja ya, tapi nggak apa-apa, segini juga nikmat banget, Masya Allah. Lanjut, ini aku share lagi kegiatan aku di siang hari. Ini tuh kakak ngomong terus pengen dibuatin cookies dari sereal jagung, karena waktu lebaran itu kakakku buat ini dan kakak doyan banget. Jadi ya udahlah aku buatin, karena kakak tuh kalau belum dibuatin ngomong terus nih teman-teman. Nah, ini sereal jagungnya, ini kemarin aku beli di supermarket. Di Shopee juga banyak ya teman-teman. Ini harganya 24.000, beratnya 150 gram. Untuk sereal jagung ini rasanya asin ya teman-teman, bukan manis. Pokoknya dia gurih kayak emping jagung. Oke, ini aku udah siapin semua bahan-bahannya. Nanti untuk detail bahan-bahannya aku akan tulis di layar ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau buat tinggal di screenshot aja. Untuk margarinnya ini aku pakai 400 gram atau setara dengan 2 bungkus.
Terus nanti aku masukin untuk gulanya. Jadi ini tuh nggak pakai mixer ya teman-teman, jadi diaduk aja. Jadi kalau teman-teman nggak punya mixer nggak masalah banget, karena ini juga aku nggak pakai mixer. Untuk telurnya aku pakai 2 butir telur, dan ini gulanya aku pakai 200 gram. Tapi ini aku blender terlebih dahulu ya, biar gampang gitu larut. Nah ini tinggal aduk-aduk aja sampai dia tercampur dengan rata, sampai creamy. Tapi kalau teman-teman mau pakai whisk boleh banget ya. Kalau ini aku pakai sendok kayu karena whisk aku tuh rusak teman-teman, jadi ya udah ini aku pakai yang ini aja, nggak masalah. Mau pakai centong nasi pun nggak masalah banget. Nah, ini aku masukin baking powder, terus garam sama vanila, dan ini aku pakai susu juga. Ini aku pakai 2 saset, dan maizenanya ini aku pakai 20 gram. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Terus yang terakhir tinggal aku masukin tepung terigu. Ini tepung terigunya aku pakai 450 gram. Jadi adonannya tuh nggak yang sampai kalis ya teman-teman, jadi dia tuh masih lembek. Dan nanti untuk nyetaknya juga aku pakai sendok, karena kalau pakai tangan lumayan lengket sih. Sekarang tuh aku lebih seneng gitu ya mam kalau berbikinan, karena aku udah punya oven yang low watt yang dari Miku itu. Semenjak punya open Miku aku kayak sering banget bolak-balik bikin cemilan, bikin kue-kue. Walaupun ovennya tuh sering aku pakai, tapi untuk listrik aku nggak jeglek walaupun dayanya 900. Dan untuk bayaran listrik juga ya udah tetap segitu-gitu aja teman-teman, nggak ngaruh sama sekali. Untuk bentuk sereal jagungnya seperti itu ya teman-teman. Nah ini aku hancurkan, tapi nggak yang bener-bener hancur. Jadi asal aja, nanti tinggal aku tuang aja ke piring. Dan nanti untuk adonan cookiesnya tinggal aku lumurin aja pakai sereal jagung ini. Pokoknya mudah banget buatnya. Ini aku mau panasin dulu ya untuk ovennya. Ini aku pakai electric oven low watt dari Miku. Kapasitasnya 22 liter, dayanya 400 sampai 800 watt. Jadi low watt banget. Ada 4 tombol pengaturan, suhu atas, suhu bawah, dan ada pengaturan 3 mode pemanasan, pengaturan waktu. Suhunya 60 sampai 230 derajat dengan timer waktu 0 sampai 60 menit. Terus ada fitur stay on-nya juga, jadi kayak memasak tanpa timer. Dan pengaturan suhunya juga terpisah, memiliki tray penampung sisa makanan, dan memiliki 4 strip pemanas, jadi matangnya tuh merata teman-teman. Oke, ini untuk cara nyetaknya kayak gini aja. Ini aku pakai sendok takar. Ini tuh nanti akan jadi besar banget, karena nanti kan dia akan mengembang. Ditambah ini juga kan pakai baking powder ya teman-teman. Untuk adonannya juga dia tuh lembek seperti ini. Nih, dia tuh lembek ya teman-teman. Pokoknya teman-teman tinggal ikutin aja untuk resepnya. Nyetaknya ini cepet banget karena cuman kayak gini nih aja. Nah kalau teman-teman nanti pengen cookiesnya tuh nggak terlalu besar, tinggal dikurangin aja ya untuk adonannya seberapa mau besarnya gitu. Ini kalau aku lumayan gede, tapi ini aku nggak timbang sih berapa gitu ya untuk takaran adonannya. Kalau aku ini ngasal aja, tapi untuk rasanya ini bener-bener enak banget. Wangi susu banget, sampai satu rumah tuh kecium wangi susu. Rasanya crunchy juga, terus lumer di mulut. Ini bisa jadi ide untuk bekal anak-anak ke sekolah ya teman-teman, karena ini sehat banget kan. Oke, ini tuh udah selesai aku cetak. Pokoknya ini gampang banget nyetaknya, nggak pakai lama. Terus ini tinggal aku panggang aja. Tadi ovennya udah aku panasin selama 10 menit. Oh ya, ini untuk pintu half ovennya tuh dengan ketebalan kaca 4 mm. Pintu setengah terbuka, membantu hawa panas tidak mengenai wajah dan memudahkan untuk mengecek makanan yang lagi kita panggang. Kaca ovennya juga sudah anti pecah pastinya, dan tahan panas juga, anti lengket dan anti bau, anti korosi dan anti karat. Oke, ini aku panggang selama 30 menit. Untuk suhunya, suhu bawah aku pakai 30, suhu atasnya aku pakai 110 derajat. Dan ya ini singkat cerita udah mateng, Masya Allah ini tuh wangi banget. Ini si kakak aku lagi manggang ini, dia bolak-balik nanyain udah mateng atau belum. Dan dia tuh sampai habis 10 keping, padahal ini gede-gede banget loh teman-teman ukurannya. Karena kata dia tuh enak banget pokoknya, wangi susu, lumer di mulut.
Nah ini udah selesai aku panggang semua. Nah ini ada yang gosong. Nah kalau gosong kayak gini sebenarnya nggak gosong-gosong amat, cuman kalau terlalu coklat kayak gini nggak kelihatan ya untuk si sereal jagungnya. Jadi yang bagus tuh seperti ini, jadi kelihatan teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba bikin di rumah karena ini rasanya tuh bener-bener enak banget menurut aku. Dari adonan 400 gram mentega jadi sebanyak ini, dan ini juga udah banyak banget dimakan si kakak. Terus tadi juga ada 2 tetangga aku yang datang ke rumah terus nyobain, dan ada juga yang aku bekelin. Ini masih lumayan banyak. Pokoknya ini tuh kayak nanti cookies yang wajib ada pada saat hari raya gitu ya, atau hari-hari besar. Masya Allah. Nah ini jadi sebanyak ini, tapi tadi kalau misalnya nggak dicicil dimakanin sih kayaknya bisa jadi 4 toples ya teman-teman. Jadi lumayan banyak. Pokoknya kalian wajib coba bikin di rumah ya. Oh ya teman-teman, yang mau samaan opennya, nanti untuk link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi. Pokoknya open dari Miku ini rekomen banget karena dia tuh low watt teman-teman. Oke, ini sekarang aku lanjut beresin area dapur. Ini tuh udah sore sebenarnya. Tadi aku sempat tidur terlebih dahulu, dan tadi juga pas selesai bikin kue aku mandi dulu karena nggak kuat gerah banget teman-teman. Padahal subuh tuh aku udah mandi. Cuacanya lagi panas-panasnya di Bekasi, tapi katanya sih yang di daerah dingin aja sekarang tuh berasa banget panasnya, apalagi di daerah Bekasi yang hari-hari biasa aja udah panas gitu ya, ditambah sekarang ini lebih panas lagi, jadi Masya Allah banget. Ini aku lagi rapihin dulu untuk piring-piring yang udah aku cuci, dan nanti aku juga mau cuci piring lagi karena tadi kayak pan bekas aku ngangetin rendang, bekas aku bikin sambal hijau itu belum aku cuciin. Jadi sekarang mau aku cuciin terlebih dahulu. Pokoknya nggak ada kerjaan, pokoknya kerjaan rumah tuh nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Selalu ada aja yang dikerjain. Tapi nggak apa-apa, semangat terus. Yang penting kita sehat, itu sih yang penting. Tuh ini belum aku rapihin, jadi ini aku rapihin dulu, aku lap-lap dulu, baru sekarang lanjut aku mau nyuci piring. Oh ya, dari tadi aku ngoceh-ngoceh terus teman-teman. Siang hari ini lagi pada ngapain nih? Sama nggak cuacanya kayak di daerah Bekasi, panas atau enggak? Kayaknya hampir semua merata ya, tapi ada sebagian sih kayak di daerah mana tuh aku lihat di berita dia tuh kayak lagi musim hujan bahkan banjir. Tapi kalau di sini sih hujan sih ada ya mam sesekali, tapi jarang banget sih, kebanyakannya panas. Ini aku nyuci piring ditemenin sama adek Kimchi. Gemes banget sih sama Kimchi, cuman Kimchi tuh kucingnya yang nggak bisa disayang-sayang. Pokoknya dia tuh jutek banget sih, nggak tahu kenapa sih, kayaknya apa sih, kucing Himalaya tuh emang agak judes gitu ya. Punya Mbak Agatha juga sama kayak gitu, Himalayanya judes banget. Jutek gitu. Padahal aku tuh dari dulu kepengen banget punya anabulnya yang manja gitu sama kita. Boro-boro deh. Paling si bocil aja sih yang sekarang tuh kayak masih manja, masih mau aku gendong-gendong gitu, aku peluk-peluk. Tapi nggak tahu deh nanti kalau udah gede dia tuh pastinya sih kayaknya ngereong gitu ya. Kalau abang Oreo itu manja sama aku tuh kalau ada maunya. Terus kalau kakak gemoy dia tuh manjanya kalau malam aja. Ampun deh. Oke, ini aku nggak kerasa videonya udah selesai, dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.